Oh, ini contoh bin dan silo ya. Tadi saya sudah bilang. Bin dan silo ini silo. Kemudian kita lanjut ke penyimpanan zat cair. Eh, Penyimpanan zat itu memang membutuhkan ini ya, apa namanya, kapasitas yang besar gitu. Ya, bisa disebut dengan reservoir. Ini sangat besar nanti kita lihat karena besarnya kapasitas maka biasanya tidak tertutup. Jadi biasanya iya terbuka biasanya. Dia terbuka memang bukan biasanya tapi memang terbuka. Kemudian atas dasar inilah reservoir digunakan untuk menyimpan cadangan air. Nah, makanya reservoir itu biasanya cadangan air. Biasanya sebenarnya reservoir ini biasa di alat utilitas tadi ya. Alat utilitas itu paling banyak karena dia kan di situ butuhkan air sangat banyak. Baik dari apa air umpan boiler, baik apa air proses dan sebagainya. Kemudian tangki penyimpanannya dapat dibedakan sesuai dengan fase zat, tekanan fluida, volatil, non volatil dan suhu. Nah, itu tuh ya, tangki penyimpanan tuh dibedakan jadi fase zat. Misalkan dia tadi saya bilang sebelumnya saya sudah singgung misalkan Pak bentuknya cair itu 1 atmosfer dan misalkan gas itu misalkan kurang dari 1 atmosfer apa namanya lebih dari 1 atmosfer itu sangat tinggi ya sehingga nanti membutuhkan tangki yang berbeda juga. Nah, ada saya pertanyaan gitu eh coba kalian kita lihat gitu ketika ada mobil yang membawa bensin apa bahan bakar bentuknya bensin atau Pertamax gitu itu kan biasanya dia bentuknya tuh kayak silinder tapi dia pipih ya silinder pipih gitu di depan atau belakangnya itu sedangkan kalau misalkan yang bawa LPG itu dia bentuknya kayak kayak peluru itu kayak silinder apa ya kayak kayak kapsul gitu. Nah, itu karena kekuatan dari penahan tekanannya itu berbeda gitu. Tentu yang apa namanya yang fase gas itu tekanannya pasti apa namanya materialnya pasti lebih bagus gitu. Dan kalau hidrogen misalnya yang tekanan lebih tinggi lagi itu biasanya di industri itu biasa menggunakan tangki itu bentuknya tabung untuk nyimpannya gitu. Sorry bukan tabung bola gitu, benar-benar bola. Karena kalau bola itu dia akan tekanan ke segala arahnya itu akan ini bisa ditahan gitu. Sedangkan kalau misalkan kita pakai bentuknya silinder yang pipih gitu pasti dia akan retak dan pecah gitu di bagian ininya apa namanya penyambungnya gitu. Nah, ini contohnya reservoir seperti ini. Ini di mana-mana biasa ada nih di pabrik sawit, di pabrik apa aja nih biasa ada untuk pengadaan steam apa air minum, air dan lain sebagainya ya. Untuk penyimpanan gas tadi saya sudah singgung juga tangki bola ya digunakan penyimpanan gas. Sifat gas adalah menyebar ke segala arah sehingga tekanan di dalam tempat itu ada sama. Maka bila dalam tempat itu terdapat celah atau lekukan yang membuat tekanan dalam tempat itu tidak. Nah, makanya kalau misalkan kita gunakan yang bentuknya tabung pipih gitu nanti kan ada celah anu di situ ada sambungan itu bisa pecah gitu. Dia bisa akan menekan dan pecah. Kalau bola dia karena dia akan menahan tekanan ke segala arah gitu sehingga dia akan kuat begitu. Biasanya pokoknya bola. Dan kalau di industri itu gas itu biasanya diberikan cat warna ungu kalau tidak salah. Nanti kalau PPL, PKL ya bisa dilihat. Nah ini tangki bola seperti ini contohnya. Nah di sampingnya itu adalah silo itu atau sorry apa namanya storage yang apa gitu misalkan contohnya air. Tapi kalau ini bola deh untuk gas itu. Nah, sekarang kita lanjut ke reaktor. Reaktor adalah bagian terpenting dalam proses di mana hanya tempat ini aliran material dikonversikan menjadi produk ya. Kemudian setiap zat atau material mempunyai karakteristik yang berbeda. Untuk mereaksikan suatu zat material yang perlu diperhatikan adalah fase dari zat itu pada cair atau gas. Jadi kalau kita ini apa namanya merancang sebuah reaktor atau menggunakan sebuah reaktor kita harus tahu gitu apakah yang proses ini adalah zat padat-padat, cair-cair itu berbeda juga gitu. Kemudian ada suhu, tekanannya berapa, dan lain sebagainya ya. Memang reaktornya paling kompleks, karena disinilah reaksi utamanya terjadi gitu. Nah, selain itu ada eksotermis. Eksotermis tahu ya, eksotermis itu menghasilkan panas. Kalau endotermis itu membutuhkan panas dan kecepatan reaksinya berapa. Nah, tadi eksotermis itu kan misalkan contoh gini, misalkan reaksinya eksotermis nih, otomatis dia akan menghasilkan panas ya kan. Sehingga di situ kita butuh pendingin ya untuk mengendalikan panasnya gitu. Kemudian endotermis sebaliknya, kalau misalkan endotermis dia butuh panas sehingga kita butuh heater di situ. Kalau misalkan kita tidak kendalikan panasnya, otomatis reaksi itu tidak akan terjadi bagus gitu. Bahkan dia akan bisa-bisanya dia tidak akan terjadi karena memang kondisinya tidak tidak sesuai ya itu. Nah, seperti itu. Baik kita. Nah, ini ada beberapa jenis-jenis reaktor. Pertama ada reaktor tangki, ini biasanya digunakan untuk operasi ini ya, apa?
untuk apa namanya reaksi cair-cair ya, yang cair dan cair biasa gitu. Kemudian reaktor pipa ini biasa digunakan sama cair-cair biasanya, tapi biasanya ini bentuknya pipa dialirkan seperti pipa. Cuma nanti di bagian dalam itu ada baffle-baffle gitu yang atau penghalang-penghalang yang bisa menjadikan dia terkulak gitu atau tercampur gitu. Nah, jadi itu pengaduknya. Kemudian ada reaktor katalitis, di sini ada katalisnya biasanya. Kemudian ada fixed bed reactor, fluidized bed reactor. Nah, ini bisa dicari lah ya. Sekarang kita lihat alat pemisahan. Untuk metode pemisahan itu alat pemisahannya itu ya dipilih berdasarkan pertama proses permisahan beda fase. Contohnya misalkan yang fase padat itu berbeda juga. Kemudian cair beda juga ya. Kalau padat misalkan skru konveyor seperti itu. Kemudian ada misalkan bucket elevator dan lain sebagainya ya. Kemudian ada proses pemisahan beda kelarutan. Nah, ini kalau kelarutan ini kalau beda kelarutan kan enak tuh. Misalkan contohnya apa ya? Air dan minyak gitu. Nah, itu udah beda kelarutan. Nah, itu tinggal dipisahkan. Biasanya alatnya yang disebut dengan biasanya alatnya ini dikenal dengan nama apa namanya? Dekanter ya, dekanter. Nah, itu dia bisa memisahkan kalau kalian pernah lihat corong pisah, nah mirip lah dekanter seperti itu gitu. Hanya saja misalkan kalau di industri itu ya bentuknya tangki besar gitu. Ternyata beda ukuran partikel. Nah, ini kalau ini screener, pasti ini screen. Karena kan berbeda ukuran gitu. Kemudian ada beda densitas. Nah, kalau beda densitas ini juga mirip-mirip lah ya sama dengan beda kelarutan ya. Nanti kelihatan sama minyak dan minyak dan contohnya minyak dan air lah ya. Nah, ini beda titik didih ini yang penting. Kalau beda titik didihnya biasanya cairan ya, cairan-cairan yang memiliki densitas yang hampir sama, kemudian kelarutan hampir sama dan lain sebagainya. Alatnya biasa yang kalau alatnya itu biasa digunakan itu adalah destilator. Kadang bisa menggunakan membran dan lain sebagainya gitu. Nah, contohnya di sini ada filter, evaporator, screener, decanter, destilasi, flash drum, dan membran. Skema filternya filter ya, kita contoh filter. Kalau filter tuh gampang. Dia itu hanya apa namanya filter aja ya atau menyaring aja gitu, tidak ada lebih. Cuma di sini yang kompleks itu di sini ada karbon aktif, ada pasir silika dan lain sebagainya. Jadi kalau kalian lihat jadi air masuk dari sini ya, dari atas ini, kemudian dia turun ke bawah, kemudian nanti dia akan tertahan oleh karbon aktif nih, pasir silika juga, gravel dan lain sebagainya. Kemudian dia akan keluar ke bawah dengan dengan produk yang bagus gitu. Oke. Evaporator tadi ya. Kalau evaporator mah gampang ya. Steam masuk, kemudian akan dipanaskan oleh heaternya atau boilernya di bagian dalam. Kemudian dia akan menghasilkan apa namanya? Dia akan menghasilkan panas gitu ya. Dan begitu aja. Jadi ada penukar panas aja sebenarnya gitu. Ada screener, ini screener dia screener getar. Jadi kalau misalkan bisa dilihat dia dari atas dia akan jalan gitu, misalkan pasir gitu, nanti dia akan keluar gitu, yang bisa tembus itu nanti, oh sorry, yang bisa melewati screener ini dia nanti akan jatuh ke bawah, sedangkan yang besar itu akan jatuh ke bagian samping ya, samping bawah gitu, dia akan seperti itu. Nah, tadi yang destilator. Nah, kalau destilator ini kan tadi ya kita sudah bahas bahwa destilator ini adalah pemisahan berdasarkan titik didihnya. Kenapa seperti itu? Karena cairan yang biasa didestilasi itu adalah cairan yang memiliki kelarutan yang sangat besar, kemudian densitasnya sama, hampir mirip. Jadi tidak ada apa namanya? Tidak bisa dipisahkan, tidak bisa secara fisik itu memang bercampur gitu. Contohnya misalkan apa namanya? Air dan alkohol gitu. Nah, oleh sebab itu kita harus destilasi. Gimana caranya? Pertama, kita akan panaskan dengan tangki ini. Perhatikan yang kuning ini. Di sini adalah campuran misalkan air dan alkohol. Kemudian nanti kita akan panaskan dengan suhu berapa ya? Suhu titik didih yang pertama. Titik didih yang misalkan titik didih apa namanya alkohol. Titik didih alkohol ada 70 derajat sedangkan air adalah 100 derajat. Otomatis kita harus men-set suhu cairan ini adalah 70 derajat di mana alkohol itu menguap ke atas. Ini lihat yang biru ini. Setelah dia menguap dan dia akan masuk ke pipa spiral ini untuk
dikondensasikan untuk didinginkan oleh air ini. Jadi dibak air sehingga nanti dia akan menetes menjadi alkohol. Kira-kira airnya ikut nggak? Tidak. Kenapa? Karena set suhunya hanya 70 derajat. Nah, kalau seandainya misalkan set suhunya 100 derajat, otomatis dua-duanya akan keluar gitu. Nah, seperti itulah. Oke. Nah, sekarang kita akan lihat alat transportasi fluida. Nah, di sini untuk memilih alat yang akan dipergunakan untuk pengaliran fluida perlu diperhatikan sifat fisik ya dan kimia dari fluida tersebut serta kondisi pengerjaan. Kita sudah bahas dari tadi ya. Contohnya misalkan apakah fluida itu bersifat korosif atau tidak, bagaimana kekentalan dari fluida tersebut dan lain sebagainya. Nah, ini kalau transportasi padatan itu mudah ya. Tadi ada misalkan screw conveyor. Kemudian screw conveyor itu yang itu apa? Kayak yang tadi screen, cuma dia tidak apa dia berjalan gitu untuk memindahkan bahan-bahan itu. Selain itu flag conveyor, belt conveyor, bedanya belt conveyor, kalau flag conveyor ini biasa di atas ya. Nah gitu nanti dilihat dah, saya kurang ini juga. Cuma kalau ini sekarang belt conveyor, kalau belt conveyor dan screw conveyor ini mirip, cuma belt ini bentuknya yang apa? Yang mentransfer bahan itu adalah bentuknya lah belt atau apa namanya sabuk gitu. Nah, jadi mungkin misalkan kita akan mengambil pasir. Nah, belt conveyor ini yang tertembus itu pasti air aja gitu yang ketembus ke bawah gitu. Beda dengan screw conveyor ini, biasanya kalau yang kecil-kecil yang nggak bisa tertahan conveyor itu dia akan jatuh ke bawah, sedangkan yang lain itu akan terbawa ke tempatnya gitu. Selain itu ada bucket conveyor. Kalau bucket ini bentuknya dia itu dari atas ke bawah ya, dan dia atas ke bawah. Kalau screw conveyor, flag conveyor, belt conveyor itu dari dia mendatar gitu ya. Kalau ini dia ke atas gitu, dari bawah ke atas. Dan di sini ada bucket, kayak misalkan bucket itu adalah misalkan kayak cup-cup gitu, kayak cup, dia bentuknya kayak misalkan apa ya, kayak ember gitu, dia pakai ember-ember untuk mengangkut bahannya ke atas, lalu di apa namanya dibuang ya, maksudnya ditampung di bagian atas gitu. Setelah itu ada pneumatic conveyor. Pneumatic aksi pneumatik digunakan membawa material padat dalam bentuk butiran sangat halus ya, powder. Materi di bawah sebagaimana lainnya menghandle seperti liquid atau gas ya, yaitu dengan jalan mensuspensi partikel-partikel padat dalam gas atau cairan. Nanti dilihat ya.